Ya, kita akan mulai untuk ibadah sekolah minggu. Ya, pada sore hari ini kita bersyukur ya, adik-adik. Syukur karena Tuhan sudah masih beri kesempatan bagi kita untuk berkumpul, untuk bersekutu, untuk saling bertatap muka satu sama lain, walaupun kondisi saat ini belum memungkinkan ya untuk secara offline, tapi kita dapat bertemu ya secara online. Kita akan angkat satu pujian. Ya. Pujian ini mengatakan, Bapa, ku datang padamu, naik ucapan syukur, tunaikan ucapan syukur. Nanti setelah pujian ini, kakak minta Ella untuk berdoa untuk membuka ibadah kita ya. Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu. Indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ella bisa berdoa, masuk di dalam doa. Baik teman-teman, kita mau berdoa ya. Siapkan hati. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Sebentar saya minta waktu 5 menit, saya betulin yang di kelas satunya ya. Nah, kalian bisa buka suara dulu sebentar ya, saling ngobrol aja nggak apa-apa. Saya minta waktu 5 menit untuk membetulkan di kelas satunya ya. Shalom. Gimana anak-anak, sehat semua? Buka itunya. Mic-nya buka. Ya, kita ngobrol ya sambil menunggu Om Henry. Dibuka aja. Ini mic-nya dibuka. Di-mute ya. Mungkin ada yang mau tegur sapa satu sama lain. Kangen-kangenan. Gimana pelajaran sekolahnya, gimana anak-anak semua? Tambah sulit? Kok nggak ada suaranya? Dibuka aja, ngobrol dulu. Sulit, Kak. Sulit. Oh, sulit. Joshua, halo. Ada mau privat, Kak? Mau privat? Waduh, Tante Sari ini umurnya sudah lansia, sudah nggak inget pelajaran-pelajaran sekolah. Saling gini, apa namanya? Yang sini yang kelasnya sama siapa? Yang sama kelasnya. Kalau nggak salah, Ella kelas berapa? 2 ya? Iya, kelas 2. Kelas 2. Kalau Karen? Shalom. Oh, sama dengan Shalom. Kalau Karen? Kelas 6. Oh, Karen kelas 6. Sama kayak ini ya. Yang kelas 6 siapa aja yang kelas 6? Jolin ya? Saya. Aku kelas 6, Tante, seharusnya. Tapi sekarang kelas 5. Oh, masih kelas 5. Nah, yang sama-sama satu kelas itu bisa saling info, saling tukar. Mungkin ada yang Ada apa ini? susah pelajarannya, mungkin bisa saling tukar pikiran. Ya, itu biasanya modulnya sama nggak? Kurikulumnya sama nggak tiap-tiap Tante sekolah? Sare. Ya. Ya, lo Shalom pilih. Oh, suaranya putus-putus. Yang lain gimana? Putus-putus juga? Enggak, Tante. Oh, berarti sinyalnya di tempatnya Billy bermasalah. Ya, biasanya gitu tuh kurikulumnya sama nggak? Masing-masing sekolah beda ya? Kayaknya beda, Tante. Oh, kayaknya beda. Joel tuh sekarang kelas berapa, Joel? Kelas 3 SMP. Waduh, habis gini ujian ya? Duh, sudah gede-gede ya, sekolah minggu. Berapa tahun kita enggak ketemu ya ibadah secara offline? Secara hampir 2 tahun ya. Pilih kelas 5. Oh, pilih kelas 5. Ya, bisa kalau ada kesulitan pelajaran bisa saling tanya. Selain menambah keakraban, jadi bisa saling tahu, saling berkabar. Ya. Bisa begitu anak-anak tanya sama temennya, pelajaran kamu sulit apa? Mungkin bisa dibantu dengan yang lain. Kalau anak-anak sukar mengerjakan tugas-tugas itu biasanya setiap pelajaran pasti dikasih tugas ya. Tak selalu. Oh, enggak selalu. Semi kelas berapa Semi? Kelas 3. Oh, bareng ya sama kayak Joel ya. Ntar lagi ujian masuk SMA sudah. Anak-anak sudah mulai menginjak usia remaja. Anak-anak biasanya kalau sekolah itu mulai jam berapa sampai jam berapa ya? Secara daring itu.
Biasanya jam 8 pagi sampai jam 2-an atau sampai jam 2:30 gitu, Tante. Wih, terus di depan layar ini, misalnya laptop atau HP gitu. Biasanya kalau ada istirahat itu untuk makan siang doang gitu, Tante. Ya ampun, anak-anak harus ini ya, preventif ya, untuk kesehatan mata. Apa namanya, kalau bisa dijaga, jangan sampai ini radiasinya, karena ini kan ada elektromagnetiknya yang bisa gangguan di retina mata. Jadi kalau bisa beli yang untuk anti radiasi supaya enggak rusak matanya. Terus gitu ya, memperhatikan gitu. Lebih ini ya, lebih lebih santai kalau kita belajar di bangku sekolah ya daripada daring ya. Perbedaannya gimana? Enak-enak ketemu di sekolahan atau gurunya nerangkan di sekolah sama pembelajaran dengan daring gini? Kalau nerangin sih anak yang offline, Tante, jadi lebih ngerti. Oh iya ya, anak-anak bisa bebas tanya, bebas gini. Kalau menerangkan secara daring gini biasanya terbatas ya ininya. Enggak, kadang ada yang nggak diterangin, Tante, langsung dikasih soal gitu, ulangan. Oh, lah terus anak-anak ngerjakannya gimana kalau nggak ngerti? Ya gitu. Ini Om Henry sudah selesai ya. Sekarang mulai lagi ibadahnya. Silakan Om Henry. Ya, maaf ya. Kita lanjutkan untuk ibadahnya. Kita angkat satu pujian, setinggi-tingginya langit. Nah, lebih tinggi kasih Yesusku. Kita percaya bahwa Tuhan kita bisa mengatasi setiap masalah yang kita alami, karena Tuhan punya kuasa yang dahsyat, Dia lebih besar dari segala apapun. Bahkan lebih tinggi kasih-Nya untuk kita semua. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, puji Tuhan. Kasih Yesus mengalahkan segalanya ya. Apapun yang kita alami, kalau saat ini kita merasa susah atau merasa nggak enak hati sama seorang, tapi kalau kita memiliki kasih Yesus itu bisa mengalahkan ya, mengalahkan segalanya. Ya, satu pujian kita angkat selanjutnya, ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ya, kita bertemu ya satu sama lain saat ini. Ya, kita lihat wajah teman-teman kita yang ada di layar ya. Kita juga mengasihi dia. Kulihat di wajah teman-teman kita ada kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi engkau dengan
dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan harus memancarkan kemuliaan dari Raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga teman-teman kita melihat, atau saudara kita melihat, orang tua kita melihat bahwa ada terang Kristus yang memancar dalam kehidupan kita, lewat tingkah laku, lewat perkataan, bahkan perbuatan anak-anak sekalian, adik sekalian ya. Kita mau, mungkin ada yang mau bersaksi, ya. Saya buka ruang kesaksian dulu dari adik-adik, mungkin sepanjang minggu ini, atau yang udah mulai sekolah secara daring di kelas yang baru, bahkan di sekolah yang baru mungkin ada. Jolin, gimana Jolin? Saya menyapa Jolin. Shalom Jolin. Coba. Shalom Om. Shalom. Gimana sekolahnya? Lancar? Udah mulai sekolah Jolin. Kelas berapa ya? Lancar. Seharusnya kelas 6 tapi kelas 5 sekarang. Oh, kelas 5. Ya. Oke. Yang lain? Billy? Wah, ini Billy kelas Joshua ya. Halo Billy. Shalom Billy. Mana? Ya, kelas 5. Kelas 5. Wah. SD mana ini, Bill? Kamu, Bill? Billy habis terputus, Le. Habis terputus dari? Putus dari apa, Bill? Sinyalnya ya? Oke, ya Billy mungkin ada gangguan ya, tapi supaya bisa mengikuti. Di Simo gimana, Joshua? Ya, Joshua, halo? Shalom. Shalom. Kelas berapa, Jos, sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Wah, harus sungguh-sungguh ya. Ini kamu kelas 6 akhir dari sekolah SD ya. Ya. Gimana? Lancar semua, Jos? Lancar. Oke. Baik. Ya, ada yang mau saksi? Shalom mungkin ya? Udah siap-siap Shalom? Ya, mau sharing atau saksi? Kelas yang baru gimana, sekolah yang baru? Di SMP mana sekarang? Oh enggak ya, kamu kelas 2 ya sekarang ya? Iya, kelas 2. Kelas 2 ya. Oke. Ya. Ya, kita... Oke, ya tadi sempat kelas Daud masuk ya. Ya, kita akan memuji Tuhan sekali lagi sebelum masuk dari firman Tuhan ya. Kita angkat satu pujian. Ya, biarpun gunung-gunung beranjak, ya, dan segala bukit. Billy keluar masuk terus, Om Hendry. Oh, iya, nggak apa-apa, Billy. Nanti Billy ikutin aja ya. Nah, coba di mute dulu, Billy. Kita memuji Tuhan dulu ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang. Oke. Gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Joshua bisa berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan. Ya, Joshua bisa berdoa. Teman-teman mari kita berdoa. Yesus, Tuhan, Tuhan tolonglah lancarkan dari pertengahan hingga akhirnya. Yesus, ya amin. Amin. Ya, semua siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita pada sore hari ini kita akan belajar tentang hal yang namanya waktu, ya. Waktu itu apa? Bagaimana kita harus dapat mengendalikan waktu. Ya, waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia itu satu hari ada 24 jam. Ya, nanti kita lihat tayangan ya, sebentar. Ya, ini ya. Kalau kalian pastinya sudah belajar ya, ini namanya pelajaran apa ya, kalau di sekolah mungkin fisika atau matematika ya, bisa jadi satu hari itu 24 jam ya. Kalau dihitung ya, secara menit 1440 menit. Ya, banyak ya. Ya. Karena 1 jam ada 60 menit. Terus lebih jauh lagi, kalau satu hari itu berapa detik? Ternyata kita punya waktu 86.400 detik. Banyak nggak? Cukup banyak. Satu hari ada 86.400 detik. Nah, sekarang kalian siapkan kegiatan apa saja yang kalian lakukan sepanjang hari. Nah, saya mau tanya ya. Mau tanya pada, coba perhatikan ya pertanyaannya, kegiatan apa yang kalian lakukan sepanjang hari? Mungkin kalian ingat-ingat, tadi nggak habis kerjain apa ya? Apa-apa saja yang dilakukan. Coba sekarang Joel, kegiatan apa saja yang kamu lakukan satu hari ini? Aktif kan ya suaranya? Ya. Ya. Apa saja kegiatannya? Satu. Ya, makan, tidur, lihat TV. Bentar. Makan. Oke. Tidur siang apa tidur malam? Tidur malam. Tidur malam. Sudah? Lihat TV. Bentar.
Yang lain siapin ya. Yang lain yang benar-benar kalian lakukan ya. Lihat TV. Oke, sudah cukup 3. Sekarang saya mau tanya pada Shalom. Apa Shalom? Kegiatanmu untuk menghabiskan hari tadi kan 24 jam. Terus kalau dihitung detik 86.000 sekian. Ya, apa saja kegiatan kamu? 3 aja. Shalom. Dengar suara? Oh, suaranya diaktifkan saja mic-nya. Ya, teman adik-adik diaktifkan saja mic-nya. Mic-nya dipencet. Shalom, dipencet mic-nya. Om Hendre. Apa? Om Hendre pakai apa? Apanya? Ini Zoom. Oh iya, pakai Zoom. Oh, pakai apa? Pakai Word. Ya. Nah, sekarang lanjut ya. Shalom, coba dengar suara saya. Nah, ayo, apa kegiatanmu? Tadi udah 3 nih. Apalagi kira-kira? Bisa melihat apa, Joshua? Mandi. Belajar. Iya, bisa melihat semuanya. Semuanya berat matanya yang dilihat. Gelap. Oke, sudah? Ya, ini namanya. Sekarang Besa. Ayo Besa, apalagi kegiatannya? Main game, sekolah, makan. Sebentar, main games. Game online? Apa sepak bola? Main game online. Game online. Oke. Terus apa? Besa? Satu lagi tadi, sekolah. Sekolah, makan. Makan. Oke, makan sudah ya. Karen, apa Ren? Halo. Sekolah, makan, tidur. Makan, tidur. Udah? Sama sekolah. Udah semua ya? Ada semua di sini ya? Semi, apa Sam? Makan, main, tidur. Makan, main, tidur. MMT, makan, main, tidur. Tidur, makan, main. TTMM. Oke, sama ya. Sekarang saya mau tanya Ella, apalah? Ada lagi nggak yang selain yang di sini? Makan, tidur, lihat TV, mandi, belajar, main game online, sekolah. Ella, mungkin ada yang... Doa sebelum mengawali hari. Apa? Doa bangun tidur maksudnya. Oh, doa. Oke, bagus. Ada lagi? Bantu Bunda Tadi masak. ikut ibadah umum. Oh, ibadah umum. Oke, ada lagi? Iya sih, masak. Bantu Bunda masak, nggak ada? Ya? Bantu Bunda cuci piring. Oh, suaranya tenggelam. Oke. Sekarang saya mau tanya pada Jolin, udah ya tadi ya? Jolin, ayo Jolin. Kegiatannya apa Jolin selain yang di sini? Ada lagi atau sama? Baca Alkitab. Baca Alkitab, luar biasa Jolin. Satu pasal, satu ayat, apa satu apa? Jolin? Kayak cerita-cerita yang di Alkitab gitu. Cerita-cerita di Alkitab. Oh ya. Oke. Sekarang Billy. Bill, bisa mendengar suara Om? Billy Ya, Billy ngapain bisa. aja tadi? Makan, Mainan tidur. Lego. Oh, mainan Lego. Oke, mainan Ya, Lego. mainan Lego robot. Raksasa. Mainan Lego robot. Malamnya baca Alkitab. Ya, Supaya Billy cepat sembuh. Legonya itu robot. robot. Pesawat enggak ada? Robotnya itu bentuk Lego. Hah? Pesawat ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Sudah? Enggak ada koma. Oh, ini apa? Bermain sama Cia? Enggak ada. Hah? Kalau dia sih, kalau mainan Lego pasti mau dimakan. Dimakan. Oke. Ya, ini semua ya.
Ya, kalian bisa lihat kegiatan harian. Billy baca Alkitab biar Billy cepat sembuh batuk. Oh, batuk. Oke, Billy ada batuk ya? Ya. Oke. Ada lagi yang belum? Ya, sudah semua. Nah, satu hari, kalian perhatikan, satu hari 24 jam, kalian melakukan kegiatan aktivitas kurang lebih ya, seperti ini. Mana yang penting? Ada yang penting? Oh, Om. Baca Alkitab. Baca Alkitab penting. Saya kasih merah. Ada lagi nggak yang penting? Apa, Berdoa. Ella? Berdoa. Sekolah. Penting. Sekolah. Sekolah penting? Yap. Belajar. Kok Billy semua ini yang jawab nih? Tidur malam. Makan. Semua penting lah ya? Iya. Main Lego penting nggak, Bill? Hah? Enggak. Bener. Nanti Legonya disimpan lah ya sama Mama. Apa? Jangan. Itu Lego kebenaran. Berarti Legonya penting ya? Ya. Oke, belajar penting. Karen, apalagi yang penting? Ya. Karen? Tidur malam, makan, mandi. Karen? Tidur malam, Dah. makan. Makan. Oke. Terus mandi? Yang itu Dah. paling penting. Paling penting. Oke. Ibadah umum? Ibadah sekolah minggu ya? Atau umum ya? Ini penting nih ya. Oke. Oke. Ya. Ya, masing-masing ini punya alasan sendiri-sendiri ya. Masing-masing punya alasan sendiri-sendiri mana yang penting, mana yang nggak penting. Ya. Yang penting mungkin kalian bisa melakukannya dari 24 jam tadi bisa 10 jam. Bisa juga yang paling banyak pokoknya. Ya, macam-macam ya, tergantung kalian. Nah, yang penting kalian bisa memilih mana yang menjadi prioritas yang penting atau yang nggak penting. Nanti kita belajar ya. Kalian terus fokus. Selanjutnya kita akan melihat, nah ini tadi kita sudah tahu, satu hari 24 jam, kegiatan apa saja yang kalian lakukan sepanjang hari. Nah ini sudah tadi ya, sedemikian banyak. Kita mau melihat sekarang dalam firman Tuhan, Efesus 5, ayat 15-17. Joel bisa baca ini, ayat ini. Sudah ada di tayangan. Efesus 5, ayat 15-17. Silakan, Joel. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini ya. Perhatikan dengan seksama. Berarti dari sekian banyak tadi, kalian harus perhatikan itu dengan teliti, satu persatu dengan seksama. Yang namanya perhatikan dengan seksama itu berarti nggak sambil lalu. Ya, bagaimana kamu hidup? Saya hari ini mainan game online. Berapa jam? 5 jam? Terus belajar cuma berapa? 5 menit? Nah, kalian harus perhatikan. Jangan seperti orang bebal. Kalau dibilangi sama guru, sama orang tua, nggak mau tahu. Orang bebal itu berarti keras kepala ya. Nggak bisa dibilangi. Tetapi seperti orang arif itu bijaksana. Mempergunakan waktu yang ada 24 jam. Aku pakai untuk tidur malam, ya jangan sampai kurang tidur, 8 jam. Ya, orang normal, anak-anak itu paling nggak 6-8 jam minim untuk tidur malam. Ya, tidur siang ditambah lagi 1 jam atau 2 jam. Nah, itu yang betul. Nah, pergunakan waktu yang ada. Baca Alkitab, berdoa, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, hari-hari ini kalau kalian mengikuti zaman, ya perkembangan,
Ya, hari-hari ini bukan semakin mudah, semakin sulit. Nah, kalau kalian tidak mempergunakan waktu yang ada, nanti masa depannya bagaimana? Tidak bisa bersaing ya dengan yang lain, tidak bisa dapat kerja yang bagus. Nah, pergunakan waktu yang ada untuk menimba ilmu sebaik-baiknya, untuk menambah iman kalian. Ya, karena semakin besar, ya dari sekarang kan ada yang SMP ya, udah SD menginjak SD kelas 6, SMP itu semakin tinggi, itu semakin banyak ujian yang kalian hadapi. Tidak saja ujian dalam sisi sekolah saja loh, tidak saja dalam ulangan yang dikasih guru-guru, nanti ada persoalan-persoalan yang kalian harus hadapi. Nah, harus persiapkan dengan baik waktu yang ada ini untuk masa depan. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Untuk kita sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam berdoa, membaca Alkitab saat teduh, ya lakukan itu, memuji Tuhan. Kalian yang bisa, siapa yang di sini yang mulai belajar alat musik ya? Jolin, saya lihat ya, Ella juga, Yemi juga, itu latih terus. Nah, supaya kita tahu ya, kita menjadi alatnya Tuhan. Oke, terus nah masih ingat ini gambar apa? Kalian pernah tahu dongengnya kelinci dan kura-kura? Berlomba, ya, lomba lari. Ya. Menang siapa? Seharusnya. Bill, menang siapa Bill? Kalau kelinci melawan kura-kura, kalau berlari seharusnya itu menang kelinci ya. Kelinci cepat. Nah, kura-kura jalannya. Iya, tapi kelincinya malah istirahat. Wah, iya ini tahu nih ceritanya ya. Diceritain papa ya kamu ya? Atau enggak, mama? lihat di YouTube. Lihat di YouTube. Sama ya. pada zaman dahulu. Zaman dahulu kala. Sama ya, Upin Ipin. Ini dari Om waktu seusia Billy. Ya ceritanya ini seperti ini dongengnya, diceritain sama papanya Om. Ya sampai sekarang pun ceritanya ini masih relevan ya. Ini berkaitan tentang sesuatu ya apa? Kelinci ini sudah lari duluan. Lagi kita lebih cepat. Oh ya, lawan manusia ya, lebih cepat ya. Nah, waktu itu kelinci sama kura-kura ini berlomba lari. Nah, kelincinya sudah jauh meninggalkan kura-kura. Tetapi waktu di tengah perjalanan kelincinya malah tidur. Karena apa? Dia lihat kura-kuranya di belakang ketinggalan. Nggak mungkin nyusul. Dia ini menganggap remeh, dia tiduran santai-santai, dia nggak sadar. Ternyata kura-kura itu walaupun dia pelan-pelan, tetap berjalan, tetap melangkahkan kakinya ya, mendahului akhirnya. Kelincinya tertidur, yang menang akhirnya itu kura-kura. Ya. Kelincinya tidak memanfaatkan waktu yang ada. Dia boros waktu, ya. Dia menyia-nyiakan waktu. Padahal dia seharusnya bisa menyelesaikan perlombaan itu dengan cepat. Nah, kalian kalau mendapat satu pekerjaan atau pelajaran apapun, jangan ditunda-tunda. Ya. Oh nanti aja, gampang, ya nganggap remeh seperti kelinci ini. Ya. Akhirnya kalah, akhirnya mengalami suatu kekalahan. Kerjakan PR misalnya. Hari ini ya kerjakan, kalau bisa selesai hari ini kerjakan, nggak usah ditunda sampai besok, walaupun dikumpulkannya masih minggu depan. Ya, kalau saya lihat di adik-adik yang mendapat tugas sekolah minggu, ya ada beberapa di sini yang kalau dikasih tugas hari ini minggu ya, malam langsung dikumpulkan, ada. Ya, saya nggak sebut namanya, tapi kalian harus jangan tunda-tunda, dikasih tugas kerjakan langsung, dikumpulkan lebih enak. Jadi bisa kerjakan tugas yang lain. Nah, kelinci waktu itu kalah dia. Ya. Oke, selanjutnya dengan cepat kita akan melihat. Salom baca ayat ini. Markus 1 ayat 35 dan sekaligus Lukas 6 ayat 12. Ya, Shalom bisa baca. Markus 1 35, ya. Markus
Dalam pagi, benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 6:11. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini contoh yang baik ya, adik-adik. Tuhan kita Yesus itu memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Waktu pagi-pagi di saat murid-murid saat itu masih tidur, ya Tuhan Yesus bangun, cari tempat yang sunyi dan berdoa. Kepada siapa? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga. Dia ngambil waktu khusus, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena siang hari atau sore hari Yesus tentunya pergi keluar masuk kampung, ya keluar masuk kota untuk menginjil, untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, kapan dia berdoa kepada Bapaknya? Pagi-pagi, benar, dia ngambil waktu khusus di situ. Hari masih gelap, untuk bersekutu dengan Bapaknya, untuk mengambil apa istilahnya tuh, meminta kekuatan dari Bapa. Ya. Kalau nggak begini, Tuhan Yesus nggak kuat secara iman, ya, secara psikis dia nggak kuat. Karena seharian dia harus keliling, pagi-pagi benar. Lalu malam-malam pun Yesus berdoa kembali kepada Bapa. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Dia mengambil waktu yang larut malam untuk kembali lagi kepada Bapaknya. Kita harus contoh Tuhan Yesus ya. 3,5 tahun Tuhan Yesus itu benar-benar efektif. Setiap harinya atau Pak Mati? Om. Ya, Tuhan Yesus setiap hari ini pagi-pagi dia berdoa, malam pun berdoa. Ya, ini menjadi contoh bagi kita sebelum melakukan aktivitas bangun tidur, kita berdoa. Adik-adik berdoa, minta pimpinan Tuhan ya dalam sekolah, dalam menempuh pelajaran. Ya, pagi-pagi sudah malam mau tidur, kalau bisa berdoa bersama sama papa mama, ya, sama adik, sama kakak, berdoa bersama. Sebentar aja, 5 menit, 10 menit. Ya, kalau itu sungguh-sungguh, Tuhan hadir. Ya, hadir di tengah-tengah keluarga kita. Manfaatkan waktu dengan baik. Tuhan Yesus contohnya. Sekarang kita masuk. Nah, adik-adik lihat, dapatkah Anda mengatur prioritas? Apa itu prioritas? Yang paling penting. Tadi udah kita bahas ya. Makan, minum, tidur, belajar, main Lego, apalagi tadi? Ibadah umum, terus main game online. Mana yang paling penting? Kalian harus lakukan dulu, ya. Terus seberapa sering adik-adik menunda-nunda waktu? Wah, sering. Kalau ada PR, besok aja. Ada tugas, besok aja. Ya, disuruh tugas sekolah minggu, masih ada waktu. Dikumpulkan kapan? Rebu. Ya, Rebu aja. Ya, jangan kita sering menunda-nunda waktu. Ya. Kalau bisa dilakukan hari ini, lakukan hari ini dengan tuntas. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalian bisa pilih. Kira-kira, ini ada 4 tabel ya. Ada kegiatan-kegiatan yang penting dan mendesak. Apa contohnya? Kegiatan yang penting, terus mendesak. Ulangan. Ya, besok ada ujian PPKN. Penting nggak? Ada ujian fisika. Penting dan mendesak. Nah, itu harus kalian kerjakan, belajar. Nah, terus ada lagi kegiatan-kegiatan yang penting tapi nggak mendesak. Ya, nggak mendesak. Ya, apa contohnya kira-kira? Nah, nonton TV. Ya, nonton TV penting. Kalau kalian nonton TV, hal-hal berita misalnya. Berita hari-hari ini, Presiden Jokowi memberikan pengumuman, penting, tapi nggak terlalu mendesak. Ya. Berita. Terus apalagi misalnya pengumuman sekolah, ya penting, tapi kalian bisa tahu itu nggak terlalu mendesak. Nah, ada lagi kegiatan yang tidak penting, tapi mendesak. Ya. Macam-macam. Nah, yang terakhir ini, tidak penting dan tidak mendesak. Apa kira-kira ya? Kegiatan penting apa ya? Itu masak. Masak. Ya, masak penting ya buat makan ya. Tapi bisa dilakukan oleh orang tua ya.
Kalian cuma membantu aja, bantu mama, bantu papa, ya. Nah, intinya dari hal ini kalian harus bisa memilah-milah, ya, memilah-milah mana yang penting, mana yang nggak penting dan sebagainya. Oke, dengan cepat. Bill, baca Bill, Yohanes 4 ayat 34. Ya, Billy. Kata Yesus kepada mereka, ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Ini Yohanes 4 ayat 34. Amin. Ya, amin. Ya. Yesus itu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia kalau mengerjakan sesuatu, Tuhan Yesus sampai tuntas. Nggak sampai pekerjaan itu ditinggalkan terbengkalai. Menyembuhkan orang sakit, separuh dulu. Ya, orang yang buta disembuhkan sebelah kirinya tok. Nggak mungkin. Ya. Atau sebelah kanannya tok. Ya, buta sebelah. Tidak. Tuhan menyembuhkan itu secara total. Diselesaikan. Melek. Ya, orang lumpuh. Kaki kiri aja, kaki kanannya tidak. Seutuhnya disembuhkan. Bangkitlah, berjalanlah. Nah, orang lumpuh bisa melonjak. Puji Tuhan. Bahkan sampai dia mati di kayu salib. Itu dia bilang apa? Sudah genap. Sudah selesai. Aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan Bapa yang dibebankan ke atasku untuk menyelamatkan dosa manusia, untuk menebus dosa manusia, untuk memikul segala pelanggaran manusia. Dia sudah selesai. Ya. 3,5 tahun, tidak lama, saudara, adik-adik, Tuhan Yesus kerja di dunia ini ya, dari dia dibaptis sampai dia akhirnya mati di kayu salib itu 3,5 tahun. Nah, kalian sekolah 3 tahun SMP harus selesai. SMA 3 tahun harus selesai. SD 6 tahun harus selesai ya. Terus ada pekerjaan, tugas apapun harus sampai selesai. Jangan ditinggal-tinggal, jangan ditunda-tunda. Oke? Selanjutnya. Coba Ella baca di 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang kedua. Ini Rasul Petrus ini benar-benar dia pun punya merupakan orang atau rasul yang menghargai waktu. Ella? 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, waktu sisa itu banyak apa sedikit, Ella? Banyak sih. Hah? Waktu yang sisa? Ya, lumayan. Oh, makanan sisa. Tinggal sedikit apa banyak? Sedikit. Duit, ya, uang saku yang tersisa, berarti tinggal sedikit. Kalau yang namanya sisa itu tinggal sedikit, ya. Supaya waktu yang sisa, berarti waktu itu tinggal sedikit. Ya. Jangan kita pergunakan untuk menurut keinginan manusia. Ya, maksudnya apa? Oh, ya dengan nonton yang nggak penting, ya, dengan game-game yang berlarut-larut, game boleh, ya, game boleh. 1 jam, 2 jam, setelah itu kalian belajar, kalian memperbanyak berlatih. Ya, berlatih itu apa? Keterampilan. Ya, keterampilan. Kalian suka masak, ya, bantu bundanya, bantu ibunya, lihat resep-resep baru, coba bantu masak. Yang laki-laki misalnya, ya, bantu papanya atau mencoba belajar musik atau apapun keterampilan, keahlian, itu untuk masa depan kalian sendiri. Ya. Game juga bagus, ya. Ada beberapa game itu yang melatih, ya, melatih logika kita, melatih otak kita. Tapi jangan sampai kita larut di situ. Ada game-game itu yang online ya, yang tarung gitu ya. Nah, kan panas tuh. Kadang kita kalau sampai kalah emosi. Nah, jangan sampai terpancing seperti itu. Kita harus bisa mengendalikan. Itu yang penting. Ya, menurut kehendak Allah. Ya, waktu sisa itu tinggal sedikit. Ya. Terus kalian tanya, umur saya kan masih kecil. Umur saya panjang, bisa sampai 70 tahun, kata firman Tuhan. Ya, siapa bilang? Banyak anak-anak atau yang dipanggil Tuhan dalam usia-usia muda, kita nggak tahu batas umur kita sampai kapan ya. Tetap ada dalam kehendak Allah, menurut kehendak Allah. Ya, ini Petrus ya mengatakan demikian. Sekarang kita lihat di dalam Besa, baca Amsal 13 ayat yang keempat. Ya. Besa?
Are you there? Tes, Besa, panggilan, final call. Iya, ya. Ya, oke. Amsal 13 ayat 4, Besa bisa bantu baca. Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, ini ya. Jangan malas ya. Kalau malas itu dia hanya penuh keinginan, otaknya, kepalanya tuh penuh keinginan. Ingin itu, tapi hanya diam di tempat. No action. Apa istilah? NATO. No action, talk only. Tahu ya? NATO. No action, actionnya nggak ada, kerjanya nggak ada, tapi cuma ngomong, cuma mikir, hayal gitu ya. Sia-sia. Tetapi hati orang rajin diberi kelimpahan. Kalau kalian rajin, ya, rajin itu berarti benar-benar memanfaatkan waktu. Ya, rajin. Nggak usah disuruh orang tua, tahu tanggung jawabnya. Apa misalnya? Nyapu, ngepel, ya, cuci piring, udah tanggung jawabnya kalian harus peka, ya, harus peka dan bertanggung jawab dengan disiplin. Orang rajin diberi kelimpahan. Ada amin? Ya. Orang rajin diberi kelimpahan. Ya, kelimpahan apa? Ya, berkat rohani dan juga berkat jasmani. Ya. Oke, selanjutnya. Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11. Ya, saya bacakan. Ini belajar dari semut. Semut itu rajin, ya, mengumpulkan bekal pada waktu musim panas. Ya, waktu musim panas dia mengumpulkan bekal, masukin ke sarangnya. Waktu musim dingin, hujan gitu, dia nggak mungkin keluar karena semut pastinya karena air dia akan hanyut. Ya, ada bekal makanan di sarangnya. Rajin ya, belajar dari semut. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Ya, yang tidur lebih dari 10 jam siapa di sini? Ya, ada. Kalau libur lebih dari 10 jam, nah, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, orang malas ya, untuk tinggal berbaring. Maka apa yang terjadi? Datanglah kemiskinan kepadamu. Seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi, waduh, kalah akhirnya. Di masa depannya dia mengalami hal yang namanya kemiskinan. Ya, karena nggak mempersiapkan sebaik-baiknya di masa mudanya. Ya, semut ini mempersiapkan. Dikumpulkan makanan yang banyak, waktu musim dingin datang, mereka sudah punya bekal makanan. Ya, ini ya. Oke, selanjutnya. Ya, kalau kita sering menunda-nunda waktu, nantinya akan terikat ya. Karena waktu itu nanti kalau ditunda-tunda, waktu itu semakin sedikit. Kalau semakin sedikit, kita mengerjakan sesuatu bisa tergesa-gesa. Coba ini dibaca Samuel. Amsal 19 ayat 2. Silakan. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, pernah nggak mengalami yang namanya kerja buru-buru? Ya, tergesa-gesa itu berarti buru-buru ya. Waduh, gua mepet. Karena nggak mengerjakan PR, besok harus kumpulkan. Kerjanya buru-buru. Nomor 1 sampai 10 soalnya dikerjakan cuma 5 nomor. Terus salah juga. Salahnya 4, nilainya cuma 1. Ya, kasihan. Ya, salah sendiri. Kenapa PR nggak dikerjakan jauh-jauh hari? Mepet baru kerjakan 10 nomor, dikerjakan 5, salah 4, sisa 1. Akan salah langkah. Ya, nggak mau ya salah langkah ya. Kita mau langkah kita benar. A, B, C, D, E itu minta tuntunan dari Tuhan. Tapi dari kita sendiri jangan tergesa-gesa. Ya, dipikir dulu dengan matang. Bagaimana bisa berpikir dengan matang kalau waktunya mepet? Nggak bisa. Ya, waktu harus diatur dengan baik sehingga dapat berpikir dengan benar, bertindak dengan benar, melangkah dengan benar, nggak salah langkah. Saya melanjutkan Amsal 21 ayat 5. Amsal 21 ayat 5. Ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan
mengalami hanya akan ini ketutupan. Kekurangan ya, ketutupan ya. Ya, saya bacakan ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Kalau kalian rajin, limpah. Rajin, limpah. Tetapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kalau buru-buru, tidak berpikir panjang, akhirnya mengalami kekalahan atau kekurangan. Ya, firman Tuhan banyak Amsal ini ya untuk tentang hal waktu. Ya. Coba Joshua bisa baca di Mazmur 127 ini ayat yang keempat sampai kelima. Ini tentang bus tabung anak panah ya. Joshua masih di sana? Ya. Jos. Halo, Joshua. Oke. Ya, Jolin bisa baca aja, Jolin. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Mazmur 127. Joshua udah live Om Henry. Oke, nggak apa-apa. Nanti dibaca sama C. Jolin ya. Jolin baca. Mazmur 127 ayat 4 sampai 5. Ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, kalian harus mengerti ya ayat ini. Ya, kalian itu seperti anak-anak panah di tangannya Tuhan. Ya, Tuhan itu pahlawan ya, anak panah. Ya, demikian juga kita anak-anak pada masa muda ya pun dipakai Tuhan ya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Kalau orang pemanah itu menyimpan anak panah, ya pemanah itu ada busur ya, harus ada busur. Ini gambarnya ini ada busur dan juga ada panahnya. Nah, anak panah ini disimpan di dalam tabung namanya tabung panah. Ya. Kalau tabung panahnya kosong, bagaimana dia bisa dapat memanah? Pasti kalah. Ya, nggak bisa memanah dengan baik karena tabungnya kosong. Kalau tabungnya penuh dengan anak panah seperti ini, dia bisa berperang. Dia nggak mungkin kalah, nggak mungkin malu. Ya, berbicara dengan musuh-musuh ini berarti dia sedang berperang, bertempur. Kalau misalnya nggak bawa tabung ataupun anak panahnya kosong, pasti malu. Mau perang pakai apa? Ya, pasti kalah menjadi tawanan ya. Nah, kalian itu harus membuat tabung panah kalian itu penuh. Caranya bagaimana? Ya dari sekarang berlatih segala keterampilan ya, apapun itu berlatih, dikumpulkan sehingga kalian menjadi orang yang nggak biasa-biasa lagi, ya nggak biasa-biasa, ya punya keahlian tertentu yang kalian harus bisa pakai itu di masa depan. Nah, isi tabung panahnya terus, isi lagi, ya sampai penuh. Ya, dengan apa? Dengan iman, ya, dengan iman dan segala talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan kasih, dipupuk terus, dilatih terus sampai penuh tabung panahnya, supaya itu dapat dipakai nanti pada saat kalian bisa masuk ke dunia kerja atau apapun ya di masa depan nanti. Oke. Selanjutnya ya, ini ya. Coba saya minta Joel baca Kolose 4 ayat 5. Kita masuk dalam poin-poin terakhir, ya kalian harus lebih konsen lagi. Kolose 4 ayat 5, Joel baca. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Joel, kira-kira orang luarnya orang yang mana ya? Menurut kamu? Hiduplah dengan orang penuh lain. Orang lain. Orang-orang luarnya kayak tonggomu ya, teman-teman ya. Itu di luar rumah ya. Betul ya? Iya. Nah, betul ya. Hiduplah dengan penuh hikmat. Jadi kalau kalian bergaul sama orang-orang luar, tonggo, teman-teman kampung, teman-teman sekolah, ya yang orang luar rumah, itu harus penuh hikmat. Jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang nggak baik. Pergunakanlah waktu yang ada. Cukup secukupnya. Secukupnya, misalnya diajak
ngobrol, walaupun secara online ya, chatting, itu secukupnya. Ya, penuh hikmat. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, diajak ngomongin atau gosipin sesuatu yang nggak baik. Ya, kalian stop di situ. Ya, karena bisa memanfaatkan waktu yang baik. Oh, ini perkumpulan yang nggak benar ini. Aku harus cari teman yang saling membangun, yang bisa saling menasehati. Nah, itu maksudnya. Hiduplah dengan penuh hikmat. Kalau bisa ya diinjili, kita menjadi terang Tuhan, pergunakan waktu yang ada. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jangan sampai kita terpengaruh ya pada yang nggak baik dari ajakan teman-teman. Ya, di dunia online sekarang itu bebas, kalian buka YouTube, tampilan apa saja muncul di situ. Kalian ketik apa saja akan muncul. Video-video yang nggak benar pun banyak di situ. Ya, itu pergaulan yang buruk. Ya, jangan sampai merusakkan kebiasaan yang baik yang sudah kalian pegang selama ini. Oke. Sekarang kita melihat ya ini macam-macam ya. Manajemen waktu ya. Tugas sekolah berapa menit, olahraga 1 hari, yang atur ya. Sekarang musim pandemi, naikkan imun, berjemur, olahraga, ya harus ya berdoa, baca Alkitab, waktu di ruang terbuka, jangan di kamar terus. Ayo, siapa yang di kamar terus? Ada waktu di ruang terbuka. Ya, dalam arti ya di ruang tamu, apa di dapur, ya. Terus waktu makan, waktu menatap layar itu harus diatur, berlatih keterampilan, waktu dengan orang tua. Siapa di sini di kamar terus, nggak kumpul sama orang tuanya? Ya, kasih waktu ya untuk orang tua. Paling nggak berdoa malam ya bersama orang tua. Terus sosialisasi. Waktu makan paling nggak harus jangan sampai lama-lama. Kalian makan berapa menit sih? Makan pagi, siang, malam. Kalau bisa makan itu nggak boleh lebih dari 20 menit. Ini ada ya Pak, dari sisi medis ya, nggak boleh lama-lama. Maksimal 20 menit harus selesai makan itu. Karena lambung ini itu ada waktunya untuk mengolah makanan ya. Mari habis dimakan itu kan masuk ke lambung. Nah, lambung itu ada waktu kerjanya juga. Kalau terlalu lama terus diem terus bekerja lagi ya lama-lama rusak lambung kalian. 20 menit batasi ya waktu untuk makan. Ya, macam-macam ya. Tugasnya sekolah minggu untuk kelas Yosua pra remaja, kalian perhatikan. Kalian buat untuk hari Senin ya. Aktivitas hari Senin apa saja, terus waktunya jam berapa sampai jam berapa. Ya. Udah paham belum kira-kira? Misalnya yang pertama. 1 hari aja, Om. Iya, Senin aja. Kalau nanti yang dikumpulin itu hari Senin tanggal 26 Juli. Kalau kalian mau buat terus ya nggak apa-apa. Ya untuk dievaluasi. Di mana? Dikumpulin nanti di foto, dikumpulin di saya nggak apa-apa atau di grup. Oke. Ya. Contohnya udah tahu ya. Aktivitas berdoa pagi jam berapa? Jam 5 sampai jam 7. Wah, 2 jam, luar biasa. Ya. Atau jam 5.00 sampai jam 5.30, setengah jam. Oke, terus mandi pagi. Aktivitas selanjutnya jam berapa? Jam sekian sampai jam sekian. Bermain online. Nggak apa-apa, tulis saja. Kalau kalian jujur ya, 5 jam, tulis 5 jam. Kenapa? Game online-nya seru, Om. Game online-nya menang terus. Game online-nya enak. Ya nggak apa-apa, tulis saja. Ya. Terus membantu Bunda angkat galon. Ya misalnya ya. Ya. Jam berapa? Terus belajar main musik 5 menit, tulis. Sampai 24 jam kalian mengakhiri tidur malam jam sekian, ya, tulis ya. Oke, nanti di foto, kertasnya tulis tangan aja, nanti dimasukin ke grup atau dikirim ke WA. Ya. Ada yang masih dikirimnya malam ya, Om? Ya, dikirimnya hari Selasanya. Ya. Nah, hari Selasanya. Seninnya kalian tulis aktivitas ya, belajar online di sekolah dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, tulis saja waktunya juga. Oke, ada yang pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut. Ayat terakhir, kita melihat di sini. Baca bersama ayat ini, ya, Mazmur 90 ayat 12. Ya. 2, 3.
Ajarlah kami menghitung hari-hari hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Amin. Ya. Amin. Ya. Billy. Ajari kami menghitung hari-hari. Ya. Kamu baca ayat ini, ajarlah kami menghitung hari-hari, tahu maksudnya? Enggak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan itu ya? Atau hari tanggal 1, 2, 3 sampai 31, bukan begitu. Ajarlah kami. Maksudnya 7 hari. Bukan. Maksudnya Om jelasin ya. Ini matiin dulu suaranya, mood-nya. Di-mute. Ya. Ajarlah kami itu berarti kita minta tuntunan Tuhan. Berikan hikmat, ya, berikan kemampuan kepada kita untuk dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Ajari kami Tuhan. Ya. Besok saya akan melakukan sesuai kehendak-Mu. Ya, tidak sembarangan, ya, jalankan waktu mainan sepanjang hari, tidak sembarangan. Tapi kita perlu tahu Tuhan maunya apa. Terus kita perlu tahu orang tua maunya apa atas kita. Ajari kami. Menghitung hari-hari kami sedemikian. Maksudnya sisa waktu ya, yang akan kalian jalani ke depan. Bukan yang di belakang, hitung hari-hari kemarin, bukan. Tapi yang ke depan ini. Ya, kita hitung hari-hari kita ini, apakah benar-benar sudah melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Oh, ternyata saya sudah melakukan besok hal-hal yang melanggar. Nah, itu menjadi pembelajaran bagi kita agar kita dapat memperbaiki ke depannya hingga kami memperoleh hati yang bijaksana, yang mengerti apa maunya Tuhan. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya lebih jelas lagi, ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Ya, banyak kan orang-orang nggak sadar. Ada istilahnya begini, adik-adik, ngabisin waktu, buang waktu ke mall misalnya, buang waktu leye-leye, nggak ada istilah itu, ya. Bagi anak-anak Tuhan nggak ada istilahnya, ya nganggur, ya jauhkan kata-kata daripada nganggur, ya, atau buang-buang waktu, ngabisin waktu, tidak. Tapi kita harus sadar betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolong kami Tuhan ya untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya, sebagaimana yang seharusnya Tuhan mau. Ya, ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menutup dengan satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami
padamu. Padamu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini lebih sungguh lagi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kalian berdoa, ya, berdoa agar minta pimpinan Tuhan supaya memberikan hikmat agar kalian dapat membagi waktu, mengatur waktu dengan baik, dapat mengerti kehendak Tuhan lewat tuntunan firman dan juga tuntunan Roh Kudus. Ajar kami Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu sehingga kami Tuhan dapat ada sampai saat ini, semua karena berkat-Mu Tuhan. Ajar kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, kelas Yosua dan para remaja, untuk kami semua dapat memanfaatkan waktu yang ada, yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Tidak menuruti keinginan kami lagi Tuhan, tetapi kami mau mengerti dan melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, melakukan tuntunan demi tuntunan langkah yang kami harus lalui lewat Roh Kudus-Mu. Berdoa untuk kami semua dalam kehidupan sekolah kami, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kemampuan, kepintaran, kecerdasan, sehingga kami dapat melalui tugas-tugas, mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru dengan baik Tuhan. Ajar kami untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang baru, sekolah yang baru. Ajar kehidupan kami Tuhan menjadi terang dan berkat bagi mereka semua. Berkati setiap talenta yang kami punya saat ini, setiap karunia, keterampilan, keahlian, kepintaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengasah terus, mengisi tabung panah kami Tuhan dengan penuh, sehingga kami dapat Tuhan berjalan ke depan, dapat berjuang, berperang di saat kami nantinya besar nanti, sehingga Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang diagungkan. Semua bukan untuk nama kami, tapi segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa yang ada di dalam surga. Terima kasih Bapak, berkati setiap orang tua dalam pekerjaan papa mama kami, ayah bunda kami, berikan mereka Tuhan berkat-Mu, kami percaya Engkau sudah jamin kehidupan kami semua, Engkau mencukupi kehidupan keluarga kami melalui orang tua kami. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan persekutuan sekolah minggu, juga rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir malam hari ini, kelas Yosua dan para remaja, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang menemui jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Di kehidupan kami semua, Kau berkati, jauhkan dari wabah corona ini. Lindungi Tuhan dengan benteng-Mu Tuhan. Kau yang melindungi kami semua, tubuh kami adalah milik Allah. Sehingga kami Tuhan mempersembahkan hidup kami, tubuh kami hanya untuk Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kami semua. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, dimanapun mereka berada Tuhan, yang jauh seperti Tante Peggy, Tuhan juga lindungi. Tuhan jauhkan dari wabah corona ini. Berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan,
Indonesia ini, juga pemimpin bangsa kami, Tuhan berkati, berikan hikmat Tuhan, agar kami semua dapat melalui masa-masa krisis ini dengan kemenangan, dengan kepala tegak, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapak. Sekolah minggu ini kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menuntun kita semua. Mulai sore hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan amin. Ya. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada waktu. Saya mau mengadakan kuis ya. Kuis tentang waktu. Ya, permainan ya. Yang bisa jawab ada hadiahnya tentunya ya. Ya, kalian bertahan sebentar. Saya akan bukakan dulu. Iya. Ya, kalian yang bisa jawab dengan benar ya. Pasti uang. Setiap orang punya kesempatan 1 kali. Ya, kalau nggak ada yang bisa jawab, nanti dijawab via WA ya. 1 pertanyaan. Bentar. Udah kelihatan? Gimana cara jawabnya? Ya, nanti dijelasin dulu sama Om ya. Nah, kalian. Nah, ini ceritanya kalian diberi waktu 30 detik ya. Ada 5 orang di sini. Ada yang bisa berjalan 1 detik menuju seberang. Ini yang paling depan nih 1 detik saja. Yang nomor 2 3 detik. Yang nomor 3 6 detik. Yang nomor 4 ini 8 detik. Ya, suara kapal itu ya. Nah, yang terakhir kakek tua ini itu 12 detik. Dia butuh waktu nyebrang sekian lama. Kalian punya 30 detik untuk membawa mereka semua ke seberang dengan baik. Syaratnya apa? Sekali nyebrang hanya 2 orang. Pilih 2 orang. Nanti dia harus bawa lampu karena gelap. Ya, lampunya tuh kalian kelihatan tuh. Ya. Bawa lampu, 2 orang ini bawa lampu ke seberang, nanti yang bawa lampu harus kembali. Ya, kembali untuk menjemput yang lain. 30 detik harus semuanya menyeberang. Coba pilih dulu, siapa yang mau jawab dulu? Ayo, yang mau coba. Yang mana duluan kalian pilih? Pilih ya, nggak apa-apa. Oke. Yang mana? Yang mau berangkat duluan? Ya. Kakek tua. Sama? Kakek tua. Sama siapa? Kakek tua ini. Ya, kakek tua sama? Sama yang pertama. Yang pertama ini. Ini. Ya. Yang nomor yang 1 sama 12. Ya. Berangkat duluan. Oke. Ya, kita lihat ya. Ya. Yang lain berpikir waktunya cuma 30 detik karena masing-masing ini punya sendiri-sendiri karena kakek tuanya lambat, sudah tua jalannya ya. Nah, jalannya lambat. Yang cepat ini yang nomor 1 harus nunggu. Tuh. 12 detik. Waktunya tinggal berapa itu? Nah, sekarang yang kembali siapa, Bill? Yang kembali. Nah, yang bawa lampu. 1. Nomor 1 kembali. Oke. 1 kembali. Jemput yang lain ya. Nah, sekarang yang berangkat lagi yang mana? Nomor 1. Sama? Sama nomor berapa? Sama nomor 6. Ini yang cewek. 1 sama 6. Ya, oke, berangkat. Ya. Ya, kalian lihat waktunya ya. Itu. Ini di sini harus pintar-pintar untuk mengatur, ya, mengatur waktunya supaya semuanya dapat terseberangi dengan baik. Yang kembali siapa, Bill? Yang kembali? Yang 1 lagi lah biar cepat. Oke, biar cepat ya. Nah, tinggal 10 detik. Siapa yang kamu
suruh nyebrang? Nomor berapa? Berapa? 1, tinggal 1, 3, 8. Ketiganya. 3 sama? Ketiga. Sama? 8. Sama 8. Oke. 8. Ya, yang gendut ya. Yang bawa to style itu. Ya. Oke. Ya, ini yang satu masih ada di seberang, belum terselamatkan. Yang kembali nomor berapa? Ya, Bil. Yang kembali nomor berapa? 3, 6, 8. Nomor 3. 6. 6 ya nggak mungkin toh. 6. Yang nomor 6 kembali. Ya wes. 3 aja, 3. 3. Oke. Sayang sekali Billy, waktunya tinggal 2 detik. Habis waktunya. Nah. Bill, nanti pelajari lagi. Ya, yang lain yang mencoba siapa? Kita mulai dari awal. Jolin? Ya gimana lagi? Sinyalnya putus-putus. Billy nanti pelajarin ya, nanti saya kasih gambarnya di grup untuk dipilih. Yang mana duluan, habis itu siapa. Pokoknya waktunya harus 30 detik. Siapa yang mau mencoba? Aku. Jolin, ayo Jolin. Jolin apa siapa tadi? Ya, betul. Ya, Jolin. Oke, apa duluan? Yang mana dulu? Yang pertama 1 sama 3 dulu. Oke, berangkat. Oke. Yang kembali? Yang kembali 1. Yang 1? Iya, yang 1. Oke. Yang kembali, yang berangkat lagi siapa? Yang berangkat itu 8. 8 dan? 8 dan 1. Oke. Let's go. Yang lain berpikir ya, kalau masih ada waktu, kalian bisa kerjakan di sini. Kalau tidak, nanti setelah ini kalian kerjakan yang duluan benar juaranya ya. Ya kembali siapa? Yang kembali 1. 1 kembali. Yang berangkat? Yang berangkat 12. Sama? 12 sama 1. 1. Kalau dilihat dari waktu, ini tinggal 17 detik. Kira-kira ada berapa yang selamat ini ya? Tadi Billy tadi ada 2 orang yang nggak selamat. Ini kakek tua memang lambat ini ya. Tapi karena memang umur dan kemampuannya seperti itu, kita tidak bisa apa-apa lagi, terpaksa menunggu. Yang kembali siapa? Yang kembali 1. Nomor 1 kembali. Oke, jemput yang terakhir. Nah, otomatis tinggal 6 sama 1 yang berangkat. Tapi sayang sekali. Gak cukup waktunya. Waktunya ini tinggal 4 detik. Tinggal 1 detik. 2 orang tidak selamat. Iya. Gak tahu caranya, Om. Gak apa-apa, nanti dipikir ya. Ayo, satunya yang selamat. Siapa yang mau mencoba di sini? Joel, Samuel Erwin, Joshua, Shalom. Ada yang berani terima tantangan? Atau Bu Sari mau mencoba? Sudah, enggak ada? Halo? Nyerah semua? Aku Om coba Om. Hah? Siapa ini? Ella? Ella coba. Oke. Ya. Ella ya. Saya menghargai yang berani nih. Ayo. Ella coba nomor berapa lah?
Pertama itu 1 sama 3. Oke. Oke, kembali. Kembali 1. Oke. Jemput. 12. Jemput 12. Sama 1. Iya. Oke, 1. Berangkat. Aduh, kakek ini kasihan ya. Riwa-riwi, nggak menang-menang. Sing nomor 1 Theo si kiri. Kakeknya belum minum vitamin ini ya, kelihatannya. Soalnya kakinya 3. Oke. Loh. Bentar. Hilang, Om. Oh, hilang. Oh ya, sih. Oke, yang kembali? Yang kembali 1. 1 kembali. Oke. Terus? Satu dan tinggal 6 sama 8. Bentar, Om, bentar. Oke, bentar. Ya, makan dulu ya. Supaya mereka kuat ya.